Wallahu wasi'un alim. Surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 268. Syaitan itu mempertakut-takuti kamu. Jika kamu berinfak, nanti kamu fakir. Wa ya'murukum, dan menyuruh, membisik-bisikkan kepada kamu untuk bakhil. Allah menjanjikan kepada kamu ampunan dan karunia. Allah itu maha luas lagi maha mengetahui. Kira-kira begitu terjemahannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berhadir, segala karakter yang buruk, baik itu berupa perkataan dan perbuatan, disebut dengan al-fuhush, fa-ha-shin, fuhshu. Orang sering terjemahkan bahasa kita keji. Nah, bakhil atau kaji kita Jumatnya lalu ceke, pilih, dalam ayat ini disebut dengan fahsya. Fahsya itu kekejian, keburukan. Jadi segala macam watak, karakter yang buruk, yang keji, yang tidak baik, baik berupa perkataan, perbuatan, jadi disebut seperti itu. Nah, kenapa ceke atau bakhil atau pilih itu disebut dengan fahsya? Karena buruk, sangat buruk. Orang yang berwatak seperti itu sangat buruk. Lebih-lebih yang dibakhilkannya, yang dipilihkannya itu adalah sesuatu yang mesti, yang sudah menjadi kewajibannya untuk menunaikannya, tapi dia masih bersifat seperti itu. Ini muncul dan timbulnya daripada hasungan dan dorong setan. Nah, ayat ini mengatakan itu, asy-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu ya'idu. Ya'idu dipahami oleh ulama yukhawifu. Apa yukhawifu? Mempertakut-takuti kamu. Jika kamu bersedekah, jika kamu berinfak, jika kamu memberi dan seterusnya, nanti kamu fakir. Itu hanyalah semata bisikan setan. Setan itu dia tidak mampu mendatangkan kefakiran kepada kita, sebagaimana dia tidak akan mampu mendatangkan kekayaan kepada kita. Dia hanya membisik-bisik, memberikan was-was, dan pertakut-pertakut, ancaman-ancaman saja. Sampai situ. Nah, dia hanya mempunyai bisikan-bisikan dalam jiwa manusia, namanya lammah. Lammah. Siapapun yang akan berinfak, lebih-lebih bagi orang yang kurang mantap keyakinannya, keimanannya, setiap dia akan berinfak, akan muncul bisikan seperti itu. Andaikan dia berinfak juga di pipiannya, Pak. Di pipi itu kalau ada 10.000, ada 5.000, ada 1.000, yang 2.000 dulu. Gitu. Yang 3.000 tidak ada uang. Sama-sama 10.000, dicarinya 10.000 yang keremoh-keremoh.
yang paling buruk. Itu setan. Salahkah setan? Setan tidak salah, dia itu kerjanya. Yang salah kenapa kita memperturutkan bisikan setan. Setan sudah jelas musuh. Sejak bermula, sejak awal-awal disampaikan dalam ayat, bahkan semenjak Adam diturunkan sudah diterangkan itu. Fabi izzatika, aku bersumpah demi kemuliaan dan keperkasaanmu ya Allah, la ughwiyannahum ajmain, aku pasti akan sesatkan mereka semua, melainkan hamba-hambamu siapa saja di antara mereka itu yang mukhlasin, hamba-hamba yang terpilih dan dipilih, hamba-hamba yang ikhlas dalam melakukan amal kebajikannya. Karena ada tiga dalam ayat yang tidak akan dikuasai oleh setan. Laisa lahu sultan. Setan itu tidak akan bisa menguasai orang beriman, satu. Yang kedua, orang yang bertawakal. Yang ketiga, hamba Allah yang mukhlasin. Kalau orang beriman sudah jelas pemahaman di kita. Kalau orang tawakal juga sudah paham kita. Orang yang betul-betul berserah diri bulat-bulat kepada Allah. Kalau mukhlasin, mukhlas. Orang yang dipilih, yang telah disaring, ditapis, dipilih oleh Allah. Karena memang ikhlas dia. Dia selalu mengikhlaskan apapun yang dilakukannya karena Allah dan untuk Allah. Mengikhlaskan ketaatannya, kepatuhannya, ibadahnya kepada Allah. Orang yang seperti ini tidak mampu setan. Setan tidak mampu. Ditambah nanti orang yang berzikir. Tapi dalam ayat tiga ini, kelebihan orang beriman, termasuk orang bertakwa, apabila datang bisikan-bisikan setan, dia cepat sadar, tazakkaru, dia cepat ingat. Begitu dalam surah Al-A'raf, datang bisikan setan, was-was setan, dorongan-dorongan setan, dia cepat sadar, ini setan punya ulah. Ini setan punya kerja. Tapi jika orang itu tidak beriman atau orang yang lalai, lambat sadarnya atau tidak sadar sama sekali. Nah, kalau orang ingin berinfak, ingin bersedekah, apalagi zakat yang wajib, timbul bisikan seperti itu. Untuk bakhil, untuk kikir, untuk sampili ya, sampili. Kita harus memahami itu setan punya kerja. Bagaimana memunahkan bisikan setan? Baca auzubillah. Jangan betul-betul mengharap kepada Allah agar bisikan setan itu hilang. Kemudian lawan bisikannya. Tidak ada yang fakir dengan sedekah. Ma naqasa malun min sadaqatin. Harta tidak akan berkurang lantaran dia sedekah, itu pun janji Allah. Janji Allah. Ada dua yang berjanji. Pertama setan berjanji. Yang kedua Allah yang berjanji. Mana yang kuat pengaruhnya di kita? Yang pertama, asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan secara bahasanya menjanjikan, tapi di sini maknanya mempertakuti. Syaitan itu menjanjikan kepada kamu fakir nanti jika kamu berinfak, sementara Allah menjanjikan ampunan dan fadlah dan karunia tambahan. Dua yang berjanji. Mana yang paling kuat ini dalam jiwa kita, dalam hati kita, itu yang ditaatinya. Mari kita lanjutkan ayat ini dulu. Syaitan itu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan menjanjikan kepada kamu, yakni mempertakuti kamu jika kamu berinfak, jika kamu bersedekah,
atau memberikan sesuatu yang kamu miliki, yang kamu punyai untuk orang lain, kepada apa dan siapa saja. Tentu saja lebih-lebih tentang zakat yang sudah menjadi kewajiban. Dia menjanjikan itu mempertakuti kamu nanti kamu fakir. Wa ya'muru, dan dia menyuruh kamu untuk fahsya. Fahsya secara bahasa kan keji. Tadi sudah diterangkan buruk, jelek, kekejian, keburukan, kejelekan. Jajab, jajok wak calik. Kenapa bakhil itu disebut dengan fahsya? Karena jijik, jajok wak. Dianggap bakhil itu menjijikkan, sesuatu yang sangat buruk. Nah, syaitan ya'muru, syaitan menyuruh kamu untuk berbuat jijik itu, berbuat jorok, berbuat kotor, buat buruk. Itu yang pertama, syaitan. Yang kedua, wallahu ya'idukum, sementara Allah juga ya'idu, menjanjikan kepada kamu, sementara janji Allah benar. Karena Allah Maha benar. La yukhlifullahul mi'ad, Allah tidak akan menyalahi. Antal haq, wa'dukal haq, engkau ya Allah adalah hak, kebenaran, dan apa yang engkau janjikan adalah kebenaran. Disampaikan dalam beberapa ayat-ayat dan hadis-hadis, tidak satu, tidak dua, banyak. Antara lain berbunyi, wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifu. Apapun yang kamu infakkan, Allah pasti ganti. Wa huwa khairur raziqin, dialah yang sebaik-baik pemberi rezeki. Apapun yang kamu infakkan, wa ma anfaqtum min syai', sesuatu apapun yang kamu infakkan, Allah pasti ganti. Gantinya ada tanggung-tanggung, berlipat-lipat, berganda-ganda, ad'afan katsirah, fayudha'ifahu lahu, dilipat gandakannya, ganti apa yang kamu infakkan. Itu janji Allah begitu. Dalam surat Saba, surat ke-34 ayat 39 seperti itu diterangkan. Kalau kamu berinfak, Allah janjikan kepada kamu maghfirah, ampunan. Itu satu dulu. Itu janji Allah. Karena memang setiap kali kita bersedekah atau berinfak, setiap kali membantu, melapangkan, memudahkan, meringankan, menolong siapapun yang butuh pertolongan dan siapapun yang kita beri, janji Allah yang pertama akan dihapuskan dosa. Sekian, Allah yang paling tahu berapa dosa yang hendak dihapuskannya dan dosa siapa yang hendak dihapuskannya, Allah paling tahu itu. Jika kamu berinfak, jika kamu bersedekah, asalkan infak dan sedekah kamu tidak ria. Ini 3 syaratnya infak itu. Yang pertama, tidak man, menyebut-nyebut, membilang-bilang, mengungkit-ungkit apa yang kita beri. La tubtilu shadaqatikum bil man. Kalau bahasa kami itu mah mengungkit-ungkit balik, nyebut-nyebut jasa kita, bantuan kita, pertolongan kita, kelapangan kita berikan. Kau nak diden. Batal dah tu. Bukan pemberiannya yang batal, nilainya sudah batal. Karena kita sudah cabut nilainya. Yang kedua, azza. Kata-kata yang menyakitkan. Kata-kata yang menyakitkan pihak yang kita bantu, yang kita beri, yang kita tolong, yang kita lapangkan. Sakitnya. Tapi balahnya betul. Yang ketiga, riya. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu riya. 3 ni merusakkan infak. Asalkan kamu berinfak, sembunyi-sembunyikkah, terang-terangkah,
kemudian kamu tidak mengungkit-ungkit, menjibut-jibut, membilang-bilang dan tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan pihak yang menerima, lalu kamu tidak pamer dan ria, memanggak dan membangga, kamu lakukan itu ikhlas, kalau tahu orang itu apa boleh buat, tetapi tidak ada niat kita untuk memamer-mamerkan kepada orang, mencari nama, semacam. Allah janjikan maghfirah, Allah janjikan ampunan. Sementara janji Allah benar. Karena Allah itu adalah kebenaran. Itu satu janji Allah. Apalagi faddala. Apa yang maksud faddala sini? Rizqan wa khlafan minhu. Rezeki dan ganti. Man dalladhi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu walau adhafan. Siapa yang meminjamkan artinya siapa yang berinfak, siapa yang berikan, siapa yang bersedekah kepada hamba-hamba Allah, secara tidak langsung kata Allah, dia meminjamkan kepada aku yang akan menggantinya. Dan aku ganti dengan kelipatan yang sangat banyak. Lahiriahnya apa yang diberikan itu berkurang ketika itu. Tapi setelah itu langsung dapat maghfirah dan fadlah. Caranya kalau kita berinfak, kalau kita bersedekah, membantu menolong, jangan terlintas di benak di pikiran kita bantuan daripada orang yang kita bantu itu. Tidak akan dibantunya kita. Sebab yang berjanji mengganti, ya Allah, kepada Allah lah minta. Orang itu tidak ada berjanji mengganti. Kadang-kadang tidak isapu, no, mah. Kadang-kadang tersuruh kecil orang wak. Susu dibalik dengan itu. Cuma mantiko laku pajaku. Dari ketek dia kadangan pandi ya inguahnya dulu awak didiknya. Dulu luntang lantungnya awak kerajo. Inilah santian awak sifat di pelantiangnya. Ya begitu kalau manusia. Kalau itu yang akan diharapkan, kecewa. Jadi siapapun yang berinfak, bersedekah karena Allah, tidak akan pernah kecewa, bahkan bangga dan bahagia. Jadi kalau kita kecewa membantu orang, tanda yang akan diparisau dulu itu adalah barangkali kita tidak ikhlas. Ina padi hati ibu hati, bantu. Itulah kira-kira. Kira-kira orang ko pandai lah mungkin kan, masalah. Itulah. Nak kedekecian, balah kedekecian bunjang namanya bahasa. Tapi kecian juga kan? Padi hati. Pajak kolera ke? Lalu tiba kolera kan? Dulu awak dulu nama nunut. Dulu. Begini, bagana, begini. Ini awak ni pijak ni. Di mana? Kasih kopinya. Bisa jadi orang itu Allah jadikan untuk menguji keikhlasan kita. Kan alat, orang itu alat penguji, alat bahan yang dipakai oleh Allah untuk menguji kita. Taruhlah orang itu namanya soal ujian. Soal ujiannya orang itu. Ngereng-ngerendeng saya mencari awak. Jadi kemalih jasa awak, malahan awak ni celelengnya. Awak ni peburuk-buruknya ke orang. Kan bisa jadi. Ditanya lagi hati kita. Kaji kau kan ndak orang nak dawak kan kaji awak kan. Awak tu kan buat masuk dalam surau gua. Sama mengaji wak. Kalau kita inginkan balasan Allah itu fadla itu di sini maknanya rizqan wa khalafan. Rezeki yang lain yang kita tidak tahu rezekinya dan ganti daripada Allah,
Ya, mintalah kepada Allah. Orang yang telah dibantu itu tidak usah lah, biasa. Walaupun tidak disapunya tidak masalah. Sebab kita membantunya kan bukan untuk disapunya. Dalam surat Al-Insan, la nuridu minkum jaza'au wala syukura la nuridu minkum. Tidak kami menginginkan dari apa yang kami beri ini daripada kamu jaza, balasan, apapun bentuk balasan. Senyuman kan balasan. Angguk balasan. Sapo ramah balasan. Kami tidak ingin itu. Jaza, kami tidak inginkan balasan itu. Maka siapapun yang akan membantu, menolong, melapangkan, memudahkan, meringankan, menjamkan orang, picik-picik telinga dulu. Bukan tidak membantu, Bu. Sebelum membantu itu picik telinga. Hamba kau memberi kau, menolong kau, membantu kau karena Allah, harap balasan Allah itu apa? Picik-picik telinga dulu. Ya kan? Karena apa? Sebab bisa jadi yang tadi orang yang kita beri bantu itu tidak ada balasan daripadanya. Jalaika manggua, ijalika mamgua, ya manggilin lah jadi jo. Mandangui sih enggak tahu mandangui. Mandangui maksud kami ini. Ba'ala orang. Ya itu nyo alat ya. Nyo alat, nyo soal ujian daripada Allah kepada kita. Kita kok ikhlas apa enggak? Sabar apa enggak? Apakah kita buruk sangka atau enggak? Atau kita pagunjangnya beko sesuatu enggak? Alah, ya mana enggak ada yang sangko-sangko wah. Alah, batu. Ada. Kami bertemu dengan kawan beko di surau di Musaji. Sabana ampun. Sabana ampun. Kanti ko pantang di panciang lo. Aduh. Sabana ampun atuh. Itulah ampun, Pak. Aduh lu orang nanti ke itu yuk. Walah, panjang cerita le. Padahal orang itu soal ujian untuk kita. Bahan ujian. Nah, jadi Allah janjikan kepada kamu, jika kamu berinfak, bersedekah, memberi dan seterusnya, ampunan dosa. Karena sedekah itu menggugurkan dosa. Apalagi fadlah. Apa fadlah? Rizqan wa khalafan. Berupa rezeki dalam bentuk yang lain dan ganti rezeki dalam bentuk yang lain, kelapangan, kesuksesan, keberhasilan, kenyamanan, ketenteraman, pokoknya ada-ada saja yang kita mendapatkan di luar dugaan kita. Kalau khalapan ganti daripada apa yang diberikan. Kalau rezeki lebih luas daripada itu. Jadi rizqan wa khalafan. Masalahnya janji siapa yang kita lebih percayai? Setan berjanji, Allah berjanji. Setan tidak pernah menepati janjinya. Khazulah. Wa kana syaitanu lil insani khazula. Setan itu pengkhianat. Tidak pernah menepati apa yang dijanjikannya. Dia selalu meninggalkan orang dalam lanyah. La terlijia orang meko, la terjatuh, la teramba orang meko, no paile. Itu setan khadula namanya. Wa kana syaitanu lil insani khadula. Surah Al-Furqan kan? Tahu meninggalkan orang dalam lanyah? Enggak. Lanyah tahu? Aduh lanyah. BC. BC bahasa Inkorba BC. Jalan itu balu luak balu nau, becek kotor kumua, bakubang-kubang, balu luak. Kita sedang dalam kubangan,
dalam becek, dalam leluak dan kekotoran, dalam jalan yang licin semacam. Ketika itu kita butuh bantuan supaya kita ditarik keluar atau didorong atau diberasihan juga, sadang dalam melanya tinggalnya. Itu setan. Setan tidak pernah menolong, tidak pernah membantu, tidak pernah menepati janji. Illa an da'autukum, saya kan hanya mengajak-ngajak saja. Saya hanya mengajak-ngajak saja. Gitu kan? Hanya menyeru, hanya membisikkan, hanya mendorong, hanya menjanjikan. Fa akhlaftukum, sekarang aku khianati semua, tidak aku tepati. Karena aku tidak punya semua. Itu pledoinya. Tahu pledoi? Saya juga tidak tahu apa itu pledoi. Saya dengar pledoi pula. Itu pembelaan dirinya di neraka. Entah berapa tebal yang dibuatnya makalah pembelaan dirinya. Orang menuding-nuding si iblis itu di neraka begini. Oh, pajak korapai, pajak kolera, pajak begini. Kau dulu. Cengeh saja galak. Surah Ibrahim. Qala syaitanu lama qudil amr. Dalam surah Ibrahim nanti intinya syaitan itu, iblis itu di neraka nanti ketika orang menudingnya dan segala macam, dia tampil. Intinya itu, saya dulu kan hanya mengajak saja, merayu, menggoda, janji-janji saja. Masalahnya kalian percaya kepadaku. Padahal Allah sudah katakan aku ini musuhmu. Berkali-kali Tuhan mengatakan aku ini musuh, jangan percayai aku. Tapi kalian percaya. Sekarang akhlaftukum. Sekarang apa yang aku janjikan itu aku tidak tepati. Fala talumuni. Tidak usah cela-cela aku. Lumu anfusakum, cela selagi kalian ini. Kalian yang bela. Apa saya cela? Kalian salah. Itu hebat si setan itu. Memang setan dia. Nah, sekarang asyaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fasha. Syaitan itu menyuruh kamu untuk menjanjikan itu, mempertakuti kamu nanti fakir jika berinfak, jika bersedekah. Jika menolong, membantu, memudahkan, melapangkan, meringankan, fakir nanti. Sementara Allah menyuruh. Apa Allah suruh? Nanti Allah yang akan mengganti. Sampai-sampai Allah mengatakan, siapa saja yang beri, membantu, menolong, menginfakkan, mensedekahkan, berarti dia mengutangi aku gitu. Berarti dia menghutangi aku kira begitu. Dah, aku yang ganti katanya. Aku yang ganti. Catatannya itu. Siapa yang berinfak, siapa yang bersedekah, catatannya berarti dia menghutangi Allah. Dan Allah pasti ganti. Gantinya tidak tanggung-tanggung. Bukan hanya berlipat-lipat, berganda-ganda. Karena dia punya semua. Alam ini miliknya. Tidak ada yang bisa menghambat, menghalangi jika dia tidak beri. La mania lima a'taita. Tidak ada satupun yang bisa menghambat, menghalangi jika dia tidak beri. Atau la mumsik, tidak ada yang bisa menahan apa yang tidak dia beri. Karena dia maha kuat. Dia melaksanakan apa yang dia mau. Dia punya masyiah, dia punya iradah. Dan dia punya kudrah. Ada orang yang punya kehendak tapi tidak buka darai.
Dia punya keinginan tidak mampu. Allah kedua-duanya, dia iradah, dia kudrah. Dia punya keinginan, dia punya kuasa untuk melaksanakan apa yang dia mau. Jika dia berkehendak memberi, walaupun sedunia selangitnya orang menghambat. Itu kepesan Nabi ya. Walaupun orang sedunia selangitnya menghambat, menghalangi apa yang hendak Allah beri, tidak akan mampu mereka menghambat. Ini janji Allah. Jadi kaji kita, bila kita hubung dengan kajian lampau, ya bertali dia. Kajian lampau kan, kaji kita tentang bakhil. Siapa yang bakhil, hakikatnya dia bakhil kepada dirinya sendiri. Dan kemudian nanti ada apa nama syuhu. Bakhilun syahiyahun. Guru saya mengatakan bakhilun syahiyahun. Syahiyahun syahayah syahiyahun. Berarti terjemahnya bahasa awak doa sampili kariang. Bakhilun syahiyahun. Bakhil syahiyah cekeh. Itu kajian lampau. Siapa yang menolong? Jangan membisikkan, jangan berikan was-was dalam hati kita ketika kita akan berimpak seperti itu. Setan. Salahkah setan? Tidak, itu profesinya. Dia melaksanakan sumpahnya. Yang salah siapa? Kenapa kita percaya? Kenapa kita terbuai dengan bujuk rayunya sampai dia mengatakan nanti kamu fakir, kamu bansai, disuruhnya kita untuk fakir. Nah, kemudian ujung ayat sedikit lagi. Saya berjanji saya sedikit lagi. Nah, sabar. Belum boleh bertanya. Sekarang hanya saya menanya ibu saja nanti. Belum boleh bertanya. Ini sampai ke ujungnya, Bu. Wallahu wasi'un alimun. Wasi'. Salah satu nama Allah wasi'. Wallahu wasi', Allah tu maha luas. Segala sesuatu jika dinisbahkan kepada Allah luas. Rahmatnya luas, ampunan luas, karunia-Nya luas, ilmunya juga luas, segalanya luas. Luasnya tidak bertepi, jauhnya tidak terjangkau, akhirnya tidak berujung, luas. Kalau dihubungkan kepada infak, rezeki dan segala macam, Allah maha luas. Jika kamu berinfak, Allah maha luas. Apanya? Rahmatnya, rezekinya. Lapang luas. Kalau dia berkenan nanti dirorohkannya semuanya kepadamu. Tuh. Nah. Ditutup ayat ini dengan nama Allah Maha Luas supaya kita terdorong, terpacu untuk berinfak, untuk bersedekah. Apa? Allah Maha Luas. Tidak sesampi agak-agak dan panganan kita. Kalau lagi itu baru berko caron juga. Malu awak lagi. Ah tu kan awak tolong no. Awak sem takai ko kini ya. Walaupun lain ni kadagihan tapi baalah wah. Tibo saudara jomudo ko masuang. Yo do taraja di no. Taraja di no. Anang di no mewak panik mencari kan. Allah maha luas daripada bayang kita. Baca ronang tu payahlah beko bagi. Allah maha luas. Nanti ada saja jalan. Allah memberi rezeki kepada kita dengan dua cara. Pertama melalui usaha kita, kasab. Yang kedua, ini yang terbanyak, min haitsu la yahtasib, tanpa usaha. Artinya tanpa mengandalkan tenaga. Tanpa mengandalkan tenaga dan upaya kita, kepintaran, kemampuan kita. Nanti dikasihnya rezeki di luar
apa yang kita perkirakan. Ini yang terbanyak sebenarnya. Karena kita tidak pernah meminta kepada Allah supaya bisa melihat kan, supaya bisa mendengar, supaya tangan bisa bergerak, kaki bisa bergerak kan. Kan tidak pernah. Bahkan tidur pun tidak pernah kita minta, ya Allah nyamanlah tidur saya. Tidak pernah, diberi saja. Jadi banyak pemberian Allah tu yang tidak kita minta, tapi diberi. Karena Allah tahu, alimun, dia maha tahu siapa yang patut, siapa yang pantas untuk diberi ganti, siapa yang tidak patut. Siapa yang patut diberi ampunan, siapa yang tidak. Siapa yang ria, siapa yang tidak, Allah alim. Wasi'un. Ini karena sudah terdesak dan terburu, kita buat keringkasan kaji kita. Sebentar Bu ya. Keringkasannya begini. Pertama, apapun yang dijanjikan setan itu jangan percaya. Kalau dapat jangan buka peluang untuk menerima idenya. Jika dia setan tidak nampak di kita, dia di dada, sudur. Jika setan tu pakai baju, pakai sarawa, itu nampak di kita. Ke sini perginya. Ke telinga kita nyampainya. Ini dua jenis setan kok. Kalau ke telinga awak, bajunya tu, bersarawanya tu, batelakuangnya, berkodeknya, kasikonya nyampain. Tapi kalau setan ndak baju, ndak bersarawa, pi bisik-bisiknya, kasiko apa ini? Dada, dua setan. Setan yang pertama, kita suruh apa ini? Tidak kita iakan, tidak kita pedulikan. Kalau melawannya tinju, ini bisa ditinju. Setan yang dada, tidak bisa. Caranya berlindung diri kepada Allah dan jangan kita perturutkan bisikannya. Yang kedua, kesimpulan kita, siapa yang wakil, hakikatnya dia wakil untuk dirinya sendiri. Yang ketiga, siapa yang bersedekah, siapa yang infak, siapa yang menolong, tidak akan sedikit pun mengurangi apa yang disedekah. Bahkan itu namanya pemancing. Noi kalau ikan hiu nan kadang, ikan paus nu kadang, umpannya jam pantau Pak. Iko labo nak ingin pai apa, ingin balik ke Patawang, galeh karisia ndak amuh. Itu karisia. Dulu sebelum keluar plastik asoy, karisia. Labo ke Patawang, galeh karisia, ndak cocok. Yang keritangko ikan paus, tapi umpan pantau nak yo salah kaji. Palo nak gadang beramal nak seketek, itu prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi jangan pakai ibadah. Beramal, beribadah sedikit-sedikitnya dapat pahala sebesar-besar itu. Beliau dulu kabuya gitulah minta teori ekonominya. Tapi dalam teori ibadah jangan pakai itu. Jangan. Kalau yang berkualitas, oke ibadahnya. Kita oke. Itu jadi yang ketiga, bahwa kefakiran bersedekah, berinfak tidak akan mengurangi harta, tidak. Sama sekali tidak. Mana qasamal, tidak akan berkurang harta itu jika disedekahkan. Bahkan itu pemancing untuk nambah. Ibu, bapak kalau ingin bertanam, jangan tanam biji yang keropos. Carilah tampang yang terbaik, carilah biji yang terbaik, nanti tumbuh akan lebih hebat. Cuma ketika bertanam Nabi sahabat itu, ketika berinfak nak murah tak itu. Kau dapat berkorban ko nan murah lah, di mana berkorban nan murah. Tapi dagingnya kepuak. Itu na yo selapa. Nang kampe apa yang Allah janjikan pasti Allah Maha benar. Allah Maha luas, Allah Maha mengetahui. Dan Allah tidak pernah mengkhianati apa yang dikatakannya, karena dia adalah kebenaran. Ya, semoga apa yang kita sampaikan ada faedahnya. Silakan Bu, apa Bu? Terima kasih Ustaz. Awak bukan dia Ustaz, tapi kadang-kadang paginya ibu hendak sedekah, sudah punya duit belum. Yang kedua, waktu dua umum Ustaz banyak ngamen-ngamen gitu. Ini kan apa tu? Tak jadi apa? Bagaimana Ustaz? Inyo magiah kau basidaka bayung pak kau kan tak harus kau orang itu doh.
Yang penting kita bersedekah, kita berinfak. Tidak nak ke orang itu, tapi kita tetap bersedekah. Ini kemauan saya, Bu. Nung kan tidak harus ke pajak itu, doh.